Good morning leaders. Hari ini saya mau sharingkan tentang pengalaman saya, learning points tepatnya ya, belajar saya, apa yang saya dapat insight ketika menemani pengusaha dalam 5 bulan terakhir dalam kondisi pandemi ini. Jadi leadership pada umumnya yang kita ketahui harus bertekad kuat, harus memiliki prinsip yang jelas, harus memimpin dengan sebuah determinasi dan kejelasan. Ini rontok semua ya, runtuh karena kondisi memang nggak menentu. Nah, zaman sekarang menjadi leader memang sangat-sangat sulit sekali karena kita tidak bisa menggunakan sekedar cara-cara lama dalam memimpin tim kita. Ya karena leadernya juga galau ya. Kalau zaman dulu kan leader kan nggak boleh galau ya. Leader tuh harus tegas, harus tahu maunya kemana, visinya mesti kuat. Ya itu teorinya. Problemnya sekarang karena marketnya begitu disrupt, benar-benar kacau sekali, dan kondisi yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini pemimpinnya juga akhirnya sangat-sangat tidak jelas, ya, galau banget. Nah, so this is my takeaway. Ini apa yang saya hasil dari saya menemani coach perusahaan selama 5 bulan terakhir. Saya menemukan ada 3 prinsip yang paling membuat pemimpin menjadi galau. Yang pertama adalah panik. Ini problem pertama, karena biasanya pemimpin tidak boleh panik, tapi sekarang pemimpin panik, sama paniknya dengan anak buah. Kita yang pertama, problem pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kondisinya kan tidak jelas ya, uncertainty ya. Jadi ketakutan dan ketidakjelasan, kegalauan yang seperti saya katakan tadi, itu juga menimpa para pemimpin. Jadi yang kedua adalah pemimpin menjadi galau dan terlihat sangat tidak tenang, gelisah. Ya, pemimpinnya gelisah, panik ya. Panik itu maksudnya kan caranya ngomong, caranya memutuskan menjadi tidak lagi terstruktur ya, menjadi agak random gitu ya, bukan agak tapi sangat random sekali. Dan yang kedua adalah ketakutan ya, takut akan masa depan, takut akan omset dan segala macam. Dan yang ketiga adalah clueless, tidak punya clue, tidak punya tips atau insting mau kemana ini. Ya, nah 3 ini juga dirasakan oleh tim mereka, tim daripada pengusaha yang saya bantu. Jadi banyak timnya juga clueless, yang panik dan fear. So, bagaimana? This is my takeaway. Para pemimpin yang berhasil melewati dan lebih baik melewati daripada yang lain adalah satu, yang memiliki prinsip namanya admitting, yaitu mengakui bahwa mereka panik, bahwa mereka clueless, bahwa mereka juga tidak tahu mau kemana. Ya, jadi pemimpin, hai teman-teman pemimpin pengusaha, Anda mesti mengaku di depan teman-teman Anda, di depan tim Anda bahwa Anda juga panik. Ya, jangan terlalu ditutupi karena ini menjadi sangat inhuman, tidak manusiawi untuk para pemimpin, tidak panik dan tidak clueless, tidak takut. Kalau anak buahnya merasakan bahwa pemimpinnya pura-pura pakai topeng, mereka semakin panik. Sama dengan pernyataan seperti inilah. Kalau Anda udah dengar orang bilang sama Anda, udah jangan panik, di otak Anda mikir apa? Malah Anda pengen tahu masalahnya apa dan kenapa kok seharusnya saya harusnya panik. Ya bisa ngerti ya, kalau kita bilang jangan panik dong, nah, malah tambah panik ya. Itu kenapa kalau Anda menggunakan topeng pura-pura tidak panik, padahal Anda panik. Dan your team can sense that ya, anak buah Anda bisa merasakan, maka anak buah Anda akan semakin panik. That's really bad. So pertama, akui bahwa Anda juga panik, bahwa Anda juga clueless, bahwa Anda juga nggak tahu mau dibawa kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, bravery. Ya, bravery itu berarti keberanian untuk memulai sebuah program, untuk menetapkan, karena kita sama-sama nggak tahu dengan kondisi yang ada, dengan informasi yang ada, dengan pelajaran kita selama ini dalam bisnis, maka saya beranikan untuk mengambil program ini. Artinya program itu menciptakan program marketing baru, menciptakan program selling baru, menciptakan program efisiensi baru. Depending on your business, tergantung bisnis Anda mulai menciptakan program baru, whatever it, apapun juga itu. Ya, jadi mulailah program, bravery, keberanian untuk mulai program. Dan yang ketiga adalah namanya collaborate. Nah ini yang paling penting. Mungkin zaman dulu kita melihat tim itu harus butuh sosok namanya karakter alpha ya. Alpha itu kan karakter yang memimpin, lead ya, seorang yang kokoh, strong minded, yang benar-benar tahu mau kemana dan lead. Nah kalau zaman ini pemimpin sebaiknya bukan cuma sebagai orang yang instruct, ya, memberikan instruksi saja, memimpin dan memberikan instruksi, itu juga ada porsinya, tapi lebih kecil. Tapi mayoritas adalah mengkolaborasikan talenta daripada tim Anda. So ini yang saya lakukan di beberapa perusahaan yang saya bantu. Ada namanya talent stock take. Apa artinya itu? Artinya kita melakukan checklist anak buah kita talentanya apa saja sih.
Ya, ada yang mempunyai kemampuan untuk komunikasi, kemudian kita ada kemampuan untuk melakukan negosiasi dan segala macam ya. Ada lebih ke administrasi. Kemudian kita mulai mengkolaborasikan ya, sama dengan kita kolaps kalau di dunia sosial media, kita kolaps dengan A dan B dan C memiliki kekuatan masing-masing dan kita buat sebuah program yang mengoptimalkan kekuatan mereka. Nah, jadi A, B, C ini ditutup dengan yang D, namanya determinasi atau keteguhan untuk fight together. Ya mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan konsep determinasi dengan bilang oke, kamu tidak akan saya pecat, kamu tidak akan saya kurang gaji dan seterusnya, which is good, very good. Tidak semua orang bisa seperti itu, tidak semua perusahaan bisa seperti itu ya. Kita harus cukup fair mengatakan bahwa itu sulit sekali untuk semua perusahaan membuat sebuah keputusan tidak akan pecat, tidak akan mengurangi, tidak akan menurunkan pembayaran gaji anak buah mereka. Tapi determinasi juga bisa dari bentuk yang lain. Misalkan determinasi untuk bekerja sama-sama dengan atasan. Atasan lebih banyak bekerja, lebih banyak memikirkan, lebih banyak berkeringat, lebih banyak bersusah payah bersama dengan tim. Itu juga determinasi. Ya, tergantung kondisi perusahaan Anda harus melakukan sebuah komitmen sesuatu dari pemimpin kepada anak buah. Baru anak buahnya akan bisa diminta untuk memberikan komitmen untuk ke perusahaan. Ya, so rekapnya adalah A, B, C, D. Anda mesti melakukan ini. Admit, akui bahwa Anda juga panik, Anda clueless, Anda nggak tahu mau kemana. B, bravery, keberanian untuk memulai sebuah program, tidak menunggu kepastian, tidak menunggu kenyamanan, tapi Anda start something. Kemudian C, collaborate, kolaborasi, dan D, determinasi, determine something. Commit something, yang sesuatu yang bersama dengan tim Anda, menguntungkan Anda, tapi Anda juga minta mereka melakukan komitmen untuk perusahaan. But start with you. Guys, jadi pemimpin memang berat zaman sekarang, tapi kita sama-sama belajar. Semoga ini tips sederhana berguna untuk Anda. Selamat berkarya, selamat memimpin, selamat menjadi leader yang lebih hebat. See you tomorrow. Bye-bye.